Halo sobat, kembali lagi di channel Shake Movies. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Beekeeper tahun 2024. Film action yang dibintangi oleh Jason Statham. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang berprofesi sebagai peternak lebah madu atau disebut beekeeper bernama Adam Clay. Diketahui Adam menyewa sebuah gudang milik Nyonya Parker untuk digunakan sebagai penyimpanan madu hasil panennya. Ketika Adam sedang sibuk dengan pekerjaannya, di dalam rumah kita akan melihat Nyonya Parker sedang sibuk dengan laptopnya, hingga muncul peringatan yang mengatakan jika laptopnya terkena virus. Juga terdapat nomor telepon yang bisa dihubungi. Nyonya Parker yang gaptek dan polos pun tanpa berpikir panjang langsung menghubungi nomor telepon yang tercantum, berharap mendapatkan solusi dari masalahnya. Dan ternyata ini adalah tindak kejahatan cyber yang diistilahkan phishing. Dan pelaku dalam kasus ini bukanlah perorangan, melainkan sebuah perusahaan besar yang dipimpin oleh manajer bernama Garnet. Garnet yang sudah berpengalaman dari pekerjaan ini pun dengan mudahnya mengelabui Nyonya Parker hingga akhirnya berhasil mengambil alih semua uang Nyonya Parker dari rekeningnya. Setelah si Nyonya memasukkan password karena tipu daya Garnet. Berpindah ke Adam yang sedang memanen madu hasil ternaknya, dia menyiapkan satu botol madu untuk diberikan ke Nyonya Parker. Saat Adam tiba di rumah Nyonya Parker, dia dikejutkan melihat Nyonya Parker telah tewas karena bunuh diri. Bersamaan dengan itu, muncullah anaknya Nyonya Parker bernama Verona yang mengira bahwa Adamlah pelakunya. Verona. Sehingga Adam dibawa ke polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Mr. Clay, we just got a couple of questions. Beberapa jam kemudian, Adam pun dipulangkan karena tidak terbukti bersalah. Verona yang merasa bersalah karena tuduhan itu pun menemui Adam di gudangnya untuk meminta maaf. Verona menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang agen FBI. Dia juga sudah berkoordinasi dengan divisi terkait hingga terungkap bahwa pelaku ternyata sudah beroperasi sejak 2 tahun yang lalu. Para pelaku belum berhasil tertangkap karena minimnya bukti yang ada. Hive is more important. Setelahnya, Adam pergi ke peternakan untuk mengambil handphone yang ia sembunyikan dan langsung menelpon seorang agen untuk menanyakan lokasi para pelaku yang telah mengambil uang Nyonya Parker. Dan ternyata Adam Clay adalah seorang agen beekeeper yang telah pensiun. Dalam hal ini, The Beekeeper adalah agen rahasia pihak ketiga di luar pemerintah yang para anggotanya sangat terlatih dan memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit biasa. The Beekeeper dibuat untuk menjalankan misi rahasia pemerintah, termasuk misi eksekusi massal baik di dalam ataupun di luar negeri. Dan Adam Clay adalah anggota The Beekeeper yang tidak pernah gagal di setiap misinya. Sehingga dapat dikatakan Adam bukanlah orang sembarangan yang hanya beternak lebah. Setelah mendapatkan lokasinya, Adam pun langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa 2 dirijen bensin. Adam dengan terang-terangan akan membakar gedung ini di depan kedua penjaga. Saat kedua penjaga akan mengambil senjata, inilah yang terjadi. Sesampainya di dalam, Adam menyuruh semua pekerja untuk keluar dari sana. Akan tetapi, mereka hanya menertawakannya. Sehingga untuk menunjukkan keseriusannya, Adam menghajar salah satu pekerja lalu menyiram semua komputer dengan bensin. Tak lama datang Garnet dengan 4 orang penjaga yang membuat Adam harus berbuat kasar lagi dengan menghajar semuanya lalu meledakkan gedung itu. I don't care if your friends here live or die. Center. We'll make a spark across these wires.
Setelah gedungnya hancur, Garnett langsung menghubungi atasannya bernama Derek guna memberitahu kejadian tersebut. I don't have it. All the cameras in the... Derek yang mengetahui salah satu gedung perusahaannya hancur, datang menemui orang kepercayaan ibunya di pemerintahan bernama Wallace. Wallace diminta untuk mencarikan orang dan alamat pelaku yang telah menghancurkan salah satu perusahaannya. Namun Wallace mengabaikannya begitu saja. Derek pun menghubungi kembali Garnett dan meminta Garnett untuk melacak korban terakhir yang dia tipu, karena mungkin saja pelakunya adalah salah satu dari mereka. Tanpa buang waktu, Garnett bergegas pergi dengan membawa 3 preman bayaran untuk membantunya. Garnett yang sempat bertemu dengan Adam pun langsung menyadari bahwa orang yang mereka cari adalah pemelihara lebah. Sebelum mengikuti Adam ke gudang, Garnett meminta 3 anak buahnya untuk menembak sarang lebah si Adam sebagai balasan karena telah menghancurkan gedung usahanya. Dan disinilah letak kesalahan fatal Garnett karena mencoba bermain api dengan macan yang telah pensiun, dan ternak lebah adalah satu-satunya usaha Adam saat ini. Sesampainya di gudang, Garnett dan 3 preman dengan bodohnya menghancurkan semua botol-botol madu di sana. Maka dari itu, mereka harus siap-siap menanggung akibatnya. Garnett pun dibuat menyesal karena sudah bermain api dengan orang yang salah, yang membuat jari kanannya habis terpotong oleh Adam. Adam pun pergi meninggalkan Garnett begitu saja. Di perjalanan, Garnett berhenti tepat di dekat jembatan yang sedang dinaikkan. Sambil menangis, dia menghubungi Derek untuk menceritakan kegagalannya menghabisi Adam. Dan tak lama, Adam pun muncul dan langsung menghajarnya lagi. Garnett pun diikat dengan tali yang terhubung dengan mobil Adam. Kemudian mobil itu pun dijalankan yang membuat Garnett terbawa hingga mati saat itu juga. Don't move. Adam mengambil handphone Garnett yang masih terhubung dengan Derek. Adam mengancam akan membunuhnya jika tidak menghentikan usahanya. Namun, Derek dengan sombongnya mengancam balik jika dia akan membunuh Adam terlebih dahulu. Berpindah ke Perona dan rekannya yang sedang menyelidiki kasus peledakan gedung, kemudian dia mendapat kabar jika Garnett telah mati di sungai. Sesampainya di lokasi, Perona menyadari jika pembunuhan ini ada kaitannya dengan Adam Clay. Wanita ini bernama Jessica. Dia adalah ibu dari Derek sekaligus Presiden Amerika yang baru saja dilantik. Jessica meminta Wallace untuk mengusut dan mencari orang yang telah menghancurkan bisnis anaknya. Wallace yang dulunya pernah jadi pemimpin agen CIA pun langsung menghubungi rekannya yang sekarang menjabat sebagai pemimpin di CIA. Wallace meminta rekannya menggunakan agen The Beekeeper lain untuk memburu dan membunuh Adam Clay. Adam yang sedang mengisi bensin di salah satu pom, secara tiba-tiba muncul agen The Beekeeper lain dari belakang dengan langsung menabrakkan mobilnya. Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan akhirnya Adam pun berhasil membunuh si agen dengan membakarnya. Sebelum pergi, Adam memotong salah satu jarinya untuk dia gunakan sebagai fingerprint untuk masuk ke tempat rahasia agen The Beekeeper. Pemimpin CIA langsung menghubungi Wallace dan melaporkan kegagalannya. CIA pun angkat tangan dan berhenti memburu Adam dan memilih untuk tidak ikut campur lagi.
Sehingga Wallace pun harus melindungi Derek sendirian tanpa bantuan agen pemerintah lainnya. Tanpa berpikir panjang, Wallace pun langsung menemui prajurit CIA lain yang dulu pernah bekerja bersamanya. Wallace meminta agar mereka membantunya melindungi Derek dengan cara membunuh Adam Clay saat bertemu dengannya. Kita kembali ke Adam yang telah sampai di tempat rahasia milik agen The Beekeeper yang telah dia bunuh tadi. Berbekal jari yang tadi dia potong, Adam Clay pun berhasil masuk ke dalam. Kemudian dia mencari data terkait alamat dan lokasi cabang perusahaan Derek lainnya. Berpindah ke Perona yang sedang rapat dengan pemimpin FBI di markasnya. Dia menjelaskan bahwa target Adam selanjutnya adalah gedung Nine Star United, karena di sana juga melakukan kegiatan yang sama dengan gedung yang sebelumnya Adam ledakan. Pemimpin FBI pun akan mengerahkan beberapa pasukan untuk melindungi gedung tersebut. Setibanya di sana, pasukan FBI pun dihadang oleh pasukan CIA yang sudah sampai lebih dulu di sana. Yang dapat disimpulkan ini adalah perintah dari Wallace. FBI pun diminta untuk berjaga di luar karena CIA lah yang akan menjaga di dalam. Di dalam gedung terlihat seorang manajer sedang memberi instruksi kepada semua pekerja. Dan tak lama agen CIA masuk dan meminta mereka semua untuk pulang demi keselamatan mereka. Si manajer yang mengetahui itu meminta ketua CIA untuk menghubungi Derek. Si ketua CIA pun diminta Derek untuk melindungi tanpa harus menghentikan kegiatan bisnisnya. Di luar saat pasukan FBI sedang membagi tugas, tanpa rasa takut sedikit pun Adam ikut nimbrung dan menghajar mereka semua. Adam pun masuk dan berdiri di antara pekerja lain. Sebelum mereka menyadari itu, dia langsung menghajar salah satu pekerja. Pasukan CIA masuk kembali dan menembaki Adam. Adam pun berhasil keluar ruangan dan menghajar CIA tanpa ampun. Dia pun bersembunyi di atas lift lalu memancing pasukan CIA yang masih tersisa masuk ke dalam lift dan akhirnya setelah semuanya mati, Adam pun masuk kembali dan menginterogasi si manajer agar mau mengatakan siapa bos dan di mana keberadaannya. Karena terus disiksa, si manajer pun dengan terpaksa menunjukkan foto orang yang Adam cari dari laptopnya yang tak lain adalah Derek. Manajer memberitahu bahwa Derek adalah orang yang tak bisa tersentuh karena dia adalah anak dari Presiden Amerika. Tak lama kemudian Perona beserta pasukan FBI datang dan masuk ke dalam. Adam pun pergi meninggalkan gedung. Perona pun terkejut melihat foto Derek yang ada di laptop dan disimpulkan bahwa Derek adalah pemilik perusahaan tersebut. Beralih ke Derek dan Wallace, mereka dikagetkan setelah mengetahui bahwa Adam telah datang ke perusahaannya dan menghancurkan semuanya. Kemudian Derek menghubungi ibunya agar tinggal bersama di istana untuk berlindung dari kejaran Adam. Perona yang telah sampai di markas menjelaskan kepada atasannya bahwa perusahaan-perusahaan yang Adam Clay hancurkan beroperasi dengan cara mengambil uang semua korbannya dengan sebuah perangkat digital, dan itu adalah kejahatan cyber. Perona pun melanjutkan bahwa pendapatan dari perusahaan haram itu digunakan sebagai dana kampanye ibu presiden terpilih. Sehingga ibu presiden adalah pemilik perusahaan haram tersebut yang mencuri uang rakyatnya, dan Derek ditugaskan untuk memimpin perusahaan-perusahaan tersebut. Karena menyangkut integritas negara, Perona diminta diam dan dia sendiri yang akan menyelidiki dengan langsung bertemu dengan ibu presiden. Singkat cerita, di istana presiden yang sedang akan mengadakan acara kepresidenan. Di sana beberapa pasukan khusus ditugaskan untuk menjaga jalannya acara. Perona dan pasukan FBI lain pun dikerahkan di sana. Wallace juga menyewa tentara bayaran berbadan kekar bernama Lazarus demi menjaga Derek dan yang lainnya.
Di sisi lain, Adam terlihat sudah bersiap masuk ke acara tersebut, yang kemudian bersembunyi di bawah mobil pembawa tentara bayaran, bertepatan saat sedang dilakukan pemeriksaan. Adam yang telah berhasil menyamar dengan menukar pakaiannya, berjalan memasuki istana sambil memasang peledak di salah satu mobil di sana. Lalu mengganti pakaiannya untuk menyamar sebagai salah satu tamu di acara tersebut. Di dalam, Derek terlihat sedang bersama ibunya, juga atasan Verona, yang menanyai terkait dugaan dana kampanye yang berasal dari bisnis haram anaknya, yakni Derek. Dan ternyata ibu presiden pun tidak tahu menahu sama sekali bisnis yang dijalankan putranya adalah bisnis haram. Derek diketahui diam-diam menjalankan bisnis ini tanpa sepengetahuan ibunya. Mengetahui itu, makin rumitlah masalah ini, ditambah atasan Verona ada di sana. Saat terjadi perdebatan antara mereka, dengan gegabah Derek mengambil pistol dan menembak atasan Verona hingga tewas seketika. Beralih ke Adam yang terlihat nimbrung dengan para tamu undangan. Dia dengan sengaja menunjukkan dirinya di depan Verona, sehingga membuat semua pasukan penjaga termasuk tentara bayaran mengejarnya hingga keluar. Adam pun terpojok dan... Those brains on the lawn. What are you doing here? Setelah berhasil menjatuhkan semua penjaga, Adam segera masuk menuju ruangan tempat Derek berada. Namun sebelumnya dia harus menghajar semua pasukan penjaga untuk pergi ke sana. Lazarus yang ternyata masih hidup dengan sombongnya menghadang Adam, dan inilah yang terjadi. You're just a man. Setelah Lazarus tewas, Adam pun didatangi Wallace yang membujuknya untuk berpikir ulang niat balas dendamnya. Tanpa membuang waktu, Adam pun mematahkan tangan Wallace dan mendobrak pintu ruangan tempat Derek bersembunyi. That's fucking real right there. Derek yang terdesak pun menjadikan ibunya sebagai sandera, dan itu membuat Adam tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama Verona dan rekannya masuk ke sana. Ketika Derek menarik pelatuk untuk menembak ibunya, tiba-tiba... Bye, Mom. Verona yang berkesempatan melumpuhkan Adam pun membiarkan Adam pergi, karena dia sadar semua yang Adam lakukan demi membalaskan dendam atas kematian ibunya sendiri. Adam pun mengganti kostumnya dan pergi dari sana. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton film ini hingga selesai. Semoga kalian menyukainya. Saya Chris dan semua kru yang berjumlah 1 orang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di film-film selanjutnya. Assalamualaikum.